kami mengenai peran mikroorganisme dalam proses fermentasi tape singkong atau Manihot esculenta. Sebagai tugas mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Marlina Kamelia MSc. Dan dengan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Adiba Bilkis Devi J. Kusuma NPM 2011060359 dan rekan saya Indri NPM 2011060268. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fitriah NPM 2011060384. Saya Bung Pangestu, mahasiswa Unisra Intan Lampung NPM 201111000287. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizkiana dengan NPM 2011060214. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi tape singkong. Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang difermentasikan. Singkong yang diolah menjadi tape adalah singkong yang manis, biasanya berwarna putih atau kuning. Makanan tradisional ini populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Di Jawa Barat, tape singkong dikenal sebagai peyem. Pembuatan tape melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tapai atau Saccharomyces cerevisiae yang dibalurkan atau ditaburkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Pada dasarnya, tape adalah makanan matang setelah melalui proses kukus atau rebus. Ada dua teknik pembuatan yang menghasilkan tape biasa, yang basah dan lunak, dan tape kering, yang lebih legit dan dapat digantung tanpa mengalami kerusakan. Tape kering populer di daerah Priangan Utara atau Purwakarta dan Subang dan dikenal sebagai buah tangan khas di daerah ini atau dikenal sebagai peyem gantung karena diperdagangkan dengan digantung. Dalam proses pembuatan tape singkong tentu akan melibatkan mikroba dalam proses fermentasinya. Pada pembuatan tape singkong itu melibatkan 4 tipe koloni bakteri, yakni 3 jenis bakteri gram positif dan 1 jenis bakteri gram negatif, yakni B. subtilis, L. plantarum, dan juga P. fragi. Bakteri yang paling dominan pada tape singkong itu adalah B. subtilis dan urutan kedua yaitu adalah L. plantarum. Kemudian hamir atau ragi yang paling dominan dalam proses pembuatan tape singkong yaitu ada P. jadini dan juga S. cerevisiae. Pada proses fermentasi tape singkong itu tidak hanya ditemukan B. subtilis dan juga L. plantarum, namun juga ditemukan Bacillus sp, di mana bakteri Bacillus sp ini juga banyak ditemukan dalam jenis pangan fermentasi lainnya. Contohnya itu adalah pada tempe. Untuk bakteri B. subtilis ini sendiri kemungkinan besar berasal dari air, alat-alat yang digunakan, dan juga jenis ragi yang digunakan. Penggunaan mikroba dalam proses fermentasi tape singkong ini menghasilkan cita rasa yang baik pada tapenya. Namun ketika menggunakan P. fragi itu menghasilkan tape yang bertekstur keras, kemudian tidak manis dan juga tidak beraroma. Menggunakan mikroba B. subtilis dan juga L. plantarum dalam pembuatan tape ini menghasilkan tape singkong yang bertekstur lebih lunak, kemudian beraroma, dan juga dia memiliki cita rasa yang manis dan keasaman serta alkohol yang tidak terlalu tajam. Untuk teksturnya yang lunak ini dikarenakan bakteri B. subtilis ini menghasilkan enzim amilase di mana mampu untuk mencerna zat amilum pada singkong. Dan bakteri L. plantarum itu sendiri menghasilkan asam laktat yang mana mampu untuk menurunkan pH lingkungan untuk pertumbuhannya dan juga menghasilkan rasa asam. Campuran rasa asam dari asam laktat, kemudian rasa manis dari hasil degradasi gula, dan juga adanya alkohol karena aktivitas dari hamir S. cerevisiae yang mengkonversi gula. Oleh karena itu, cita rasa dari tape singkong itu ditentukan oleh bakteri dan juga jenis hamir yang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan tape yaitu suhu, keasaman, oksigen, dan ragi. Suhu yang digunakan dalam fermentasi akan mempengaruhi mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Suhu optimal untuk fermentasi tape yaitu 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Kemudian tingkat keasaman juga sangat berpengaruh dalam perkembangan bakteri. Kondisi keasaman yang baik untuk pertumbuhan bakteri adalah 3,5 sampai 5,5. Derajat aerobiosis merupakan faktor utama dalam pengendalian fermentasi. Oksigen harus dibatasi pada fermentasi tape agar tercipta suasana fermentasi anaerob. Kemudian jumlah ragi yang diberikan juga sangat
berpengaruh apabila ragi yang diberikan terlalu banyak, maka dapat membuat tape tersebut sangat lunak. Manfaat konsumsi tape singkong bagi tubuh dan lain-lain. Yang pertama, meningkatkan imunitas. Kandungan asam laktat pada tape singkong dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh. Yang kedua, mencegah anemia. Saat proses fermentasi tape berlangsung, terdapat beberapa mikroorganisme yang dapat meningkatkan produksi vitamin B12, di mana vitamin B12 ini sangat penting untuk mendukung produksi sel darah merah lebih banyak. Yang ketiga, menguatkan fungsi otot. Pada saat proses fermentasi tape berlangsung, maka akan banyak proses kimiawi yang terjadi. Yang keempat, melancarkan pencernaan dan sebagai probiotik. Mengkonsumsi tape secara teratur dalam porsi yang pas secara efektif dapat membuang racun keluar dari tubuh melalui proses sekresi. Yang kelima, menurunkan kadar kolesterol. Dari proses fermentasi dan dari bakteri asam laktat berperan dalam pengurangan kadar kolesterol. Yang keenam, membantu mengobati jerawat. Tape dapat membantu tubuh untuk menetralkan racun yang menyumbat pori-pori kulit khususnya pada area wajah. Yang ketujuh, sebagai alternatif nasi. Makanan yang berbahan dari singkong atau ketan sama saja terdapat kandungan karbohidrat tinggi di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tape singkong. Alat yang digunakan, yang pertama ada panci, yang kedua baskom, yang ketiga pisau, yang keempat sendok dan garpu, yang kelima kompor, dan yang keenam piring. Kemudian untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada singkong, daun pisang, ragi, dan air. Yang selanjutnya untuk cara atau langkah dalam pembuatan tape singkong, yaitu yang pertama siapkan semua alat dan bahan yang kita perlukan. Yang kedua, kupas singkong dan kikis bagian kulit arinya hingga kasat. Yang ketiga, potong singkong yang telah dikupas sesuai keinginan. Yang kelima, setelah itu masukkan air ke dalam panci sampai kira terisi seperempat lalu panaskan hingga mendidih. Langkah yang keenam, setelah air mendidih masukkan singkong ke dalam panci. Panci kukus, lalu kukus hingga singkong 3/4 matang. Kira-kira ketika daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu. Langkah yang ketujuh, setelah matang, angkat singkong yang telah 3/4 masak, lalu taruh di suatu wadah, kemudian didinginkan. Langkah yang kedelapan, sambil menunggu singkong dingin, siapkan wadah sebagai tempat untuk mengubah singkong menjadi tape. Wadah itu terdiri dari baskom yang bawahnya dilapisi dengan daun pisang. Langkah yang kesembilan, setelah singkong benar-benar dingin, masukkan singkong ke dalam wadah, lalu taburi dengan ragi yang telah dihaluskan dengan menggunakan saringan. Kemudian langkah yang ke-10, singkong yang telah diberi ragi ini kemudian ditutup kembali dengan daun pisang. Singkong ini harus benar-benar tertutup agar dapat hasil yang maksimal. Untuk langkah yang terakhir yaitu setelah singkong ditutupi dengan daun pisang, diamkan selama 3 hari hingga sudah terasa lunak dan manis. Looks like a